Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral bahwa Bapak Ibu Habib Bahar bin Smith menangis ya karena hal ini. Kira-kira gimana tanggapannya ya? Habib Bahar menangis terseduh-seduh karena hal ini. Dan nanti juga kita akan melihat ceramah Kiai Haji Imaduddin terbaru di Hari Santri Nasional kemarin yang sangat menggebu-gebu ya. Semangat Kiai Imad menyampaikan ceramahnya. Oke, Bapak Ibu kita doakan Kiai Imad sehat selalu ya, dan Habib Bahar juga. Oke, kita ke videonya. Dicabut nyawa Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel berkata, ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Rasulullah menjawab, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Israel berkata, ya Rasulullah, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menangis. Itu tangisan terakhir Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Tahukah kalian apa doa itu? Rasulullah mengangkat tangan dan berkata, Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut. Usajil alaiya. Ya Allah ya Rabb, ringankanlah sakratul maut umatku dan berikan seluruh penderitaan, seluruh beban, seluruh rasa sakit sakratul maut umatku, berikan dan limpahkan kepadaku. Biar aku yang menanggungnya ya Rasulullah, ya Allah. Mereka tidak akan kuat merasakannya, mereka tidak akan sanggup. Boleh di Indonesia ini ada orang yang paling merasa berjasa terhadap Indonesia di atas yang lainnya. Kebudayaan kita berbeda-beda, tapi kita satu bangsa Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, milik kita. Hari ini adalah rangkaian acara Hari Santri 22 Oktober 2024. Hari Santri adalah bersatunya ilmu dan keberanian yang kemudian menjadi sebuah resolusi. Hari Santri adalah bertemunya tasbih dan bambu runcing kemudian menjadi sebuah revolusi. Kala itu kemerdekaan sudah dicapai. Nikah Belanda ingin kembali menguasai kita. Syekh Hasyim Asy'ari, guru kita bersama, kemudian menggelorakan, membuat sebuah resolusi jihad wajib bagi orang yang berada di diameter 80 km dari Surabaya untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Tidak boleh bangsa lain setelah diproklamasikan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia untuk kembali mencaplok bangsa dan negara kita. Tanpa tanggal 22 Oktober
tidak ada 10 November 1945 di mana arek-arek Surabaya dan sekitarnya, Bondowoso, Malang, Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Situbondo, 20.000 yang mati mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari patut menjadi contoh bagaimana seorang ulama mencintai tanah airnya. Dan hari ini yang kumpul di sini adalah para santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari yang mencintai negeri Indonesia ini sama seperti mencintai dirinya. Negeri yang kaya raya Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak boleh dibiarkan kembali ke masa di mana dulu leluhur-leluhur kita 200 tahun diadu domba oleh VOC Belanda. 10 tahun kita dijajah oleh Perancis Belanda, 5 tahun kita dijajah oleh Inggris Belanda, 124 tahun dijajah oleh Belanda sendiri, 2 tahun setengah kemudian dijajah oleh Jepang. Kemerdekaan yang kemudian kita raih dengan nyawa para pahlawan ini, di mana kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, bukan hadiah melalui perundingan, tetapi kemerdekaan yang diraih oleh darah para tentara Republik Indonesia. Oleh karena itu, cinta tanah air ini merefleksi kepada kita yang hadir hari ini, di mana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini seluruhnya, dari tanahnya, dari airnya, dari udaranya, dari apa yang ada di dalam tanahnya, dari peradabannya, dari sejarahnya, dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh di Indonesia ini ada orang yang paling merasa berjasa terhadap Indonesia di atas yang lainnya. Kita suku bangsa yang banyak dari Sabang sampai Merauke, agama kita 6 agama, kebudayaan kita berbeda-beda, tapi kita satu bangsa Indonesia yang harus bersatu menghadapi segala macam tantangan dan rintangan untuk menggapai kesejahteraan umum, peradaban dunia, dan kecerdasan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Indonesia merasa dirinya lebih tinggi di atas bangsa Indonesia yang telah mengorbankan nyawanya, darahnya, keringatnya, hartanya, maka ini kita tidak boleh biarkan. Kita harus luruskan kembali kesejarahan. Tidak boleh ada orang yang menulis sejarah semau sendiri, kemudian dia mengklaim kesejarahan itu, di mana manfaat dan semua upaya yang dilakukan oleh manusia-manusia leluhur-leluhur kita masa lalu untuk menggapai kemerdekaan ini seakan-akan hanya dia yang berperan. Ini yang harus kita berikan dulu agar kita mengerti bahwa bab nasab itu tidak hanya berkaitan dengan nasab sebuah klan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana bangsa Indonesia menjaga dan mencintai sejarah dan peradabannya. Realitas
bangsa Indonesia yang berbangsa-bangsa bersuku-suku ketika merdeka 45 kita adalah saudara. Berbedanya agama, suku bangsa, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Bali, ada orang Kalimantan, ada orang Aceh. Semuanya di mata NKRI adalah sama, di mata Pancasila adalah sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. NKRI, Harga mati. Pancasila, Jaya. Nusantara, milik kita. Nusantara, Milik kita. Nusantara, Milik kita. Nusantara. Seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku. Israel berkata, ya Rasulullah, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menangis. Itu tangisan terakhir Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa. Doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad. Doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Tahukah kalian apa doa itu? Rasulullah mengangkat tangan dan berkata, Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut wa taqil alayya. Ya Allah ya Rabb, ringankanlah sakratul maut umatku dan berikan seluruh penderitaan, seluruh beban, seluruh rasa sakit sakratul maut umatku, berikan dan limpahkan kepadaku. Biar aku yang menanggungnya ya Rasulullah, ya Allah. Mereka tidak akan kuat merasakannya, mereka tidak akan sanggup. Biar aku menanggung rasa sakit seluruh sakratul maut umatku. Aku pemimpin mereka, aku nabi mereka. Biar aku yang menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengorbankan nyawa, jiwa, darah, pagi, siang, sore, malam berdakwah menyebarkan Islam agar Islam sampai kepada kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan ya. Pertama ada Habib Bahar bin Smith yang mana menangis karena Nabi Muhammad SAW begitu mencintai, sangat-sangat mencintai umatnya ya, sampai menjelaskan tentang meninggalnya Nabi Muhammad SAW ya, masih menyebut umatnya, umatku, dan betapa sakitnya ya ketika kita sakaratul maut ya. Itu yang membuat Habib Bahar menangis. Kita berdoa ya, semoga nanti kita kelak ketika ini kita dimudahkan dalam sakaratul maut, dan semoga kita diringankan yang nggak sakit, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tadi juga ada Kiai Iman ya, ceramah di Hari Santri Nasional kemarin membahas tentang Nusantara, dan intinya harus bangga gitu ya menjadi orang Indonesia Nusantara. Oke, kita doakan Habib Bahar bin Smith sehat selalu, dan Kiai Haji Imaduddin juga sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu juga sehat selalu.
Itu dia video kali ini. Sampai berjumpa di next video ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.